Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah بالقبول تمام وصل المعمول وصلاح الشام ظاهرا وباطن وبن التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى الأرواح والدين ولكم واتنا واتكم وأموات المسلمين أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأصلهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائم الشاكر betul الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر رواه الترمذي. At-Ta'im Syakir, orang yang makan dan dia mensyukuri, bimanzilatis sha'imis sabir, sama dengan kedudukan orang yang puasa yang ia sabar. Makan dalam Islam itu bisa bernilai ibadah, saudara. Bukan hanya puasa. Makan bisa bernilai ibadah. Karena dari makan tadi itu nanti akan menghasilkan satu amalan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, yaitu bersyukur. Dan syukur ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sedikit yang melakukannya. Kalimat sedikit ini berarti nilainya tinggi. Batu kali banyak di mana-mana, tapi batu berpatah sedikit, berarti nilainya tinggi. Rongsokan banyak di mana-mana, tetapi emas sedikit, berarti nilainya tinggi. Orang yang makan banyak, orang yang tidur banyak, orang yang punya duit banyak, tapi yang syukur adalah sedih. Karena itu dikatakan wa qalilum min ibadiyash syakur. Dikit daripada hamba-hambaku yang banyak syukur itu dikit. Nah, disinilah kita hendaknya paham dan mengerti kenapa sih kita ini habis makan diajari baca doa ada alhamdulillahnya. Setelah minum ada alhamdulillahnya. Kalau setelah minum alhamdulilladzi ja'alahu adban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Kalau setelah makan alhamdulilladzi at'amana hadat ta'am warazaqani min ghairi haulin minni wala quwwata. Alhamdulillahnya. Kalau bangun tidur alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Kalau keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Alhamdulillah, 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 semua alhamdulillah. Kenapa? Karena bacaan alhamdulillah itu melahirkan karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu min 'abdihi idza akala aklatan hamidahu wa idza syariba syarbatan hamidahu." Allah itu cinta kalau melihat hambanya setiap makan sesuapkah, secuilkah, dia mengucapkan alhamdulillah. Setiap minum setegukkah, dia mengucapkan alhamdulillah. Karena itu kalau makan, ojo ngocedok. Setiap makan 10, setelah kamu telan alhamdulillah. Minum setiap satu teguk alhamdulillah. Karena apa? Karena itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan itu bisa dapat pahala asal makanannya halal, kemudian makannya dengan adab, kemudian setelah itu setiap makan, setiap minum mengucapkan alhamdulillah. Pahala tuh. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un minal adkar yudha'af ma yudha'af alhamdulillah." Enggak ada zikir yang bisa dilipat gandakan pahalanya seperti zikir mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan, kata Nabi. Walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Bacaan alhamdulillah ini kalau diucapkan daripada orang yang benar-benar bersyukur akan memenuhi timbangan kebaikan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat itu ada timbangan, tapi bukan untuk nimbang gula. Bukan untuk nimbang beras, tapi yang ditimbang amal, antara amal kebaikan dan amal kejelekan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir. Kalau timbangan kebaikannya berat, berarti dia dalam kehidupan yang memuaskan. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa orang yang timbangannya ringan kebaikannya, sebaliknya dosanya berat, maka tempatnya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Filah. Apa itu hawiyah? Tempat yang menyenangkan. Narun hamiyah, api yang menganga, yang sangat panas. Na'udzubillah min dalik. Oh, baca alhamdulillah. Lah kalau mensyukuri nikmat Allah 100% ya sulit, nggak bisa. Nih, saya kasih gambaran. Kamu makan nasi 1 piring. Kemudian di situ ada ikan tongkol. Ada juga ikan kambing misalnya. Ada juga ikan sapi. Ada juga sayur mayur. Ada sambal. Sambal itu ada lomboknya, ada garamnya, berarti ada petisnya kan, ada terasinya. Kemudian pakai piring, pakai sendok misalnya, atau nggak pakai sendok lah. Kalau mau syukur semuanya, anggap terima kasih begitu aja. Terima kasih sama petani. Berapa petani yang harus sampai terima kasih ini? Kenapa? Karena yang garap padi ini adalah
Kalau nggak ada petani, makan apa? Nanti makan pasir. Terima kasih sama petani. Terima kasih sama punya sawah juga. Kalau sudah terima kasih sama petani, terima kasih sama yang buat pacul juga. Kalau sudah terima kasih sama buat pacul, terima kasih sama yang ngumpulkan besi. Kalau sudah urusannya dengan besi, terima kasih dengan orang yang menggali tanah untuk cari besi. Kalau udah begitu, terima kasih juga kepada yang mengairi sawah. Kemudian yang buat parit. Kenapa? Enggak mungkin sawah tadi itu akan bisa hasil kecuali dengan pengairan air. Ini baru padinya. Kemudian masanya. Terima kasih sama buat sobluk. Sobluk itu perlu solder. Terima kasih sama yang buat solder. Solder itu perlu listrik. Terima kasih sama yang buat menyalurkan listrik. Listrik itu perlu kabel. Terima kasih kepada yang buat kabel. Panjang ente. Mau terima kasih sama berapa orang itu? Ini baru padinya. Kalau kita bicara ikan laut, terima kasih sama peracangan. Terima kasih lagi sama nelayan. Terima kasih sama yang punya perahu. Terima kasih dengan yang membuat perahu. Terima kasih juga kepada yang jualan kayu untuk buat perahu. Terima kasih kepada penebang kayu. Terima kasih lagi juga kepada yang jual paku, kepada pabrik paku. What? Paku perlu betil. Wah, terus begitu. Banyak. Saling berkaitan mau terima kasih. Kambing juga begitu. Terima kasih kepada yang jualan kambing. Jualan kambing terima kasih kepada yang miara kambing. Yang miara kambing terima kasih juga kepada yang juga kita kepada penyembelih kambing. Penyembelih kambing terima kasih juga kepada yang buat golok, yang buat pisau. Yang buat pisau terima kasih kepada. Terus begitu. Waduh, panjang. Sampai ke Lomboknya juga. Terima kasih kepada yang jualan terasi. Terima kasih kepada yang buat terasi. Waduh, panjang dah. Wah, bisa setiap satu piring ini kita harus terima kasih kepada ribuan orang. Mungkin puluhan ribu orang. Payah kita kalau dituntut untuk terima kasih semuanya. Tapi bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, Allah enggak menuntut itu kok. Pengin syukur kepada Allah, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan nikmat kemudian setiap dia merasakan nikmat dari Allah mengucapkan alhamdulillah, kalimat singkat alhamdulillah, maka dianggap telah mensyukuri nikmat tadi yang Allah berikan. Alhamdulillah. Jangan lupa baca alhamdulillah. Syukuri nikmat Allah Subhanahu. Makan dengan syukur sama dengan tidak makan atau puasa dalam keadaan sabar. Kenapa orang syukur itu mau nggak mau dia harus sabar? Kenapa? Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah dalam perbuatan taat kepada Allah. Mata bisa ngelihat dibuat baca Quran, dia berarti mensyukuri nikmat mata. Telinga bisa mendengar, digunakan mendengarkan pengajian ayat-ayat Quran, berarti mensyukuri nikmat
Telinga, mulut digunakan untuk berzikir, bersolawat kepada Nabi, berarti mensyukuri nikmat berbicara. Kaki digunakan untuk berdiri, sholat, melangkah ke masjid, ke majlis-majlis taklim, berarti mensyukuri nikmat kaki. Semuanya itu adalah bentuk mensyukuri nikmat. Orang yang lumpuh, nggak berangkat ke pengajian, tapi dia dengarkan dari radio. Atau dia nggak punya radio, tapi dia cinta kepada ulama, dia juga termasuk sabar. Kan begitu ya? Mensyukuri nikmat Allah dan sabar itu adalah nilainya tinggi. Mensyukuri nikmat Allah itu juga bentuk sabar. Kenapa? Sampean bisa dengan kaki Anda mendolimi orang. Sampean bisa dengan kaki Anda melangkahkan ke tempat yang maksiat, tapi Anda jaga, Anda sabar, Anda tahan, Anda langkahkan ke majlis ini, Anda langkahkan ke masjid, Anda langkahkan untuk sholat, Anda langkahkan untuk kebaikan. Berarti Anda mensyukuri kaki, sekaligus juga sabar mencegah kaki daripada maksiat. Begitu juga pandangan. Anda bisa melihat dalam porno, Anda bisa melihat maksiat, tapi Anda tahan, Anda gunakan baca Quran, Anda menggunakan untuk memandang wajahnya orang yang soleh, berarti sampean mensyukuri nikmat mata, sekaligus juga sabar menahan mata daripada berbuat maksiat. Begitu terus demikian. Karena itu orang yang syukur itu juga mendapatkan pahala sabar. Nah, di sinilah Allah Subhanahu wa taala ngajarkan kepada kita. Biar makannya dapat pahala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang beriman, makan ya. Makan. Jangan enggak makan nanti lemes nanti. Orang-orang beriman makan, tapi makan min thayyibati ma razaqnakum, dari yang halal. Yang Allah berikan rezeki dari yang halal. Jangan pingin sehat, makan buah-buahan, tapi buah-buahan colongan. Jangan pingin sehat, makan daging, tapi dari hasil yang haram. Kulu, makan. Supaya segar, supaya kamu tadi itu sehat, supaya kuat. Min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang halal yang aku berikan daripada rezeki kepada kamu. Setelah itu washkuru, dan kamu syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang berikan rezeki kepada kamu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu menjadi orang yang hanya kepada Allah beribadah. Loh, lihat sampai ayat ini. Pertama, iman. Kedua, ibadah. Loh, ini makan sambil mensyukuri nikmat Allah ini. Makan rezeki yang halal loh. Dan syukuri nikmat Allah. Jika kamu benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Loh, apa hubungannya makan dengan ibadah? Sangat berhubungan. Kamu bisa bayangkan kalau kamu nggak makan 2 hari, kira-kira bisa hadir majelis ini? Nggak bisa ente. Berarti makan tadi itu juga menghasilkan beribadah kepada Allah. Kira-kira murid santri yang ada di sini nggak makan 2 hari bisa belajar? Nggak makan 2 kali aja sudah sakit, apalagi 2 hari. Berarti belajar tadi itu juga memerlukan makan. Kira-kira kamu bisa bekerja untuk mencari nafkah keluarga, nggak makan 2 hari? Nggak mungkin dong. Berarti makan tadi itu adalah bisa menghasilkan ibadah, dengan catatan makan dari rezeki yang halal dan mensyukuri nikmat Allah. Ibadah itu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ayat yang lain, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ibadah lagi nih. Makan daripada apa yang Allah beri rezeki kepada kamu, tentu yang halal. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Halal baik lagi.
halal baik lagi. Gimana halal baik? Gimana halal baik? Halal baik itu halal, kemudian rizki bergizi misalnya. Halal bergizi. Karena itu Allah menyebutkan halalan thayyiban. Contoh, sate halalan thayyibah. Contoh, tempe halalan thayyibah. Ada halal misalnya tapi tidak thayyiban. Halal tapi enggak baik misalnya. Halal tapi enggak baik. Misal nih, bagi orang menyatakan rokok itu makruh. Ini halal tapi enggak thayyiban. Kenapa? Sakit inti, buat penyakit. Ya, ngerokok bisa sesek, bisa kena flek paru-paru, bisa itu, bisa ini. Lah, ada halal yang tidak thayyiban, enggak baik. Karena itu Allah menyatakan, makan dari yang apa Allah beri rezeki kepada kamu, tapi makanan yang halal dan juga baik. Lah ini yang membuat sehat. Lah, kalau sudah makannya halal buat sehat, washkuru ni'matallah, syukuri nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu nikmatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu derajatnya syukur, saudara. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Orang itu kalau bersyukur sebenarnya kebaikannya untuk dirinya. Orang kalau mengkufuri nikmat Allah, Allah enggak pernah memerlukan ibadah kamu. Allah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha Dermawan. Saya mau tanya, kira-kira kamu dengan makan, kamu menjadi belajar, giat, kamu menjadi orang yang alim, itu karena Allah butuh kamu? Enggak. Itu kebaikannya kepada siapa hasilnya? Untuk diri kamu. Oh, jadi orang alim, akhirnya kamu punya pengajian, kamu dihargai sama orang cinta kepada kamu. Wa man syakara fa inna masykuru nafsihi. Orang kalau bersyukur kepada Allah itu sama dengan kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Makan tapi kuat, dibuat mukul orang, dibuat mendolimi orang. Wa man kafara. Apakah itu merugikan Allah Subhanahu wa taala mengkufuri nikmat Allah? Enggak. Allah enggak pernah butuh ibadahnya kamu, Allah enggak pernah memerlukan zikirnya kamu, Allah enggak tidak mengharapkan daripada salatnya kamu, bacaan Qur'annya kamu. Kalau kamu itu melakukan kebaikan bukan untuk Allah kemanfaatnya, tapi manfaatnya kembali kepada diri kamu. Kalau kamu maksiat tidak merugikan Allah, tapi kerugiannya kembali kepada diri kamu. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Masyaallah. Orang dulu itu syukur gitu, Pak. Ya. Ada satu kejadian di Ihya diceritakan. Ini bab tentang masalah syukur. Karena itu orang itu jangan melihat musibah yang datang kepada dirinya tadi itu dari Allah adalah malapetaka yang perlu diratapi. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu tadi itu ternyata untuk diri kita, kebaikan diri kita. Ada satu ibu dia naik kapal di tengah laut, sama orang-orang banyak tentunya. Tengah laut ada gelombang besar, wah, topan luar biasa, angin, wah, sampai ombak yang luar biasa. Orang udah menjerit, ketakutan, berteriak, menangis karena khawatir pecah nih kapal. Tapi ibu ini senyum sambil menyatakan, subhanallah, indahnya yang kamu berbuat ya Allah, nikmatnya ya Allah. Yang lainnya mengatakan, apa ini nikmat? Apa yang
Kok Anda ini berseri-seri? Kemudian dia bercerita, subhanallah, Allah udah mengatur terbaik ternyata pada diriku. Aku ini punya 2 anak, yang satu meninggal dunia, yang satu hidup. Saya susah dulu ketinggalan anak saya karena saya cinta kepada kedua anak saya tadi. Tapi sekarang saya tahu bahwa aturan Allah itu adalah indah. Nih saya ketika mendapatkan musibah gelombang yang begini besar, saya merasa syukur. Kenapa? Kalau saya ditakdir mati sekarang, saya ditunggu anak saya di alam barzakh. Saya nggak kesepian karena saya akan bertemu dengan anak saya. Kalau saya hidup, saya juga ditunggu anak saya yang masih ada di atas dunia. Berarti saya nggak sendirian. Saya juga akan ketemu dengan anak saya. Ternyata di balik Allah Subhanahu wa taala menguji aku, itu adalah untuk manfaat, untuk kenikmatan yang Allah juga sediakan untuk aku. Karena itu aku bersyukur, alhamdulillah, aku mati juga senang ketemu sama anak, aku hidup juga senang karena juga ketemu dengan anakku. Tuh lihat. Jadi sebenarnya kalau kita ini sakit pun, kalau Allah tunjukkan, kau tak kasih sakit ya di dunia, nanti kau tak kasih nikmat loh di surga begini, kamu akan diampuni dosanya, kamu akan diangkat derajatnya. Mungkin orang tadi menyatakan, ya Allah, aku siap sakit asal kamu masukkan surga, kan begitu. Sama dengan anak kecil, kau ke sunat tak kasih duit 2 juta, nanti tak belikan sepeda, nanti tak kasih itu, tak kasih ini. Dia menyatakan, iya udah nggak apa-apa, belikan sepeda ya. Sama dengan ibu tadi itu, kalau melahirkan anak sakit, tapi lucu anaknya, nanti anaknya bisa bakti, nanti kamu tadi itu begini dan begitu, senang dia, siap untuk melahirkan anak. Begitulah juga dalam kehidupan dunia. Karena itu, kalau menerima musibah, jangan hanya dirasakan enggak enaknya, tapi apa hasil daripada musibah itu ternyata nilainya nikmat untuk kita. Nikmat untuk kita sebenarnya. Jadi jangan kita ini terlalu pendek berpikir Allah itu nggak pernah ingin menyakiti kita, tapi Allah itu ingin kita ini supaya berbahagia dunia sampai akhirat. Ya. Saya mau tanya, kalau sampean misalnya kepanasan terus, apakah sampean tadi itu bisa nikmat? Oh enggak. Tapi lek ono panas, waduh, jangan dong, kedinginan saya. Berarti perlu panas, tapi jangan terlalu supaya tidak kedinginan. Begitu juga, dingin itu juga perlu, tapi jangan terus-menerus. Perlu juga dipanaskan supaya tidak beku, kan begitu ya. Dalam kehidupan dunia juga begitu. Jangan kita terlena dalam kehidupan dunia. Kadang-kadang kita harus merasakan pahitnya dunia, nggak enaknya hidup di atas dunia, supaya tahu dunia ini bukan 100% enak. Dunia ini adalah tempat ujian, sehingga berharap, ya Allah, aku kepingin enak terus yang nggak ada ujiannya. Ya Allah, aku kepingin nikmat terus yang tidak ada sakitnya, yang tidak ada musibahnya. Akhirat surga. Sehingga hidup di atas dunia ojo warek-warek, nanti sakit loh. Jangan banyak tidur, nanti sakit loh. Perlu gerak olahraga. Olahraganya geraknya dibuat pergi ke masjid, banyak sholat, bekerja cari rezeki yang halal. Jangan banyak makan, nanti sakit loh. Oh, akhirnya makannya seperlunya, yang lainnya untuk kasih makan kepada yang lainnya. Jadi ibadah terus. Sehingga kita tidak tertipu hidup di atas
Bukan segala-galanya hidup di atas dunia. Seimbang jadinya. Lah kalau sudah seimbang, akhiratnya hebat nanti. Nah, karena itu udahlah, jangan terlalu kita terpaku. Silahkan Anda menikmati, tapi harus dari rezeki yang halal. Setelah itu disyukuri, itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dulu itu begitu. Bukan hanya tunggu dalam keadaan dohirnya nikmat, tapi semua yang datang dari Tuhannya dianggap itu kenikmatan. Sampai sakit pun nikmat dia. Sakit pun juga nikmat. Itu orang dulu itu hebat. Yang sampai dikatakan darbul habib mahbub. Kalau sudah dipukul sama kekasih, itu adalah semakin cinta namanya. Ada suami istri. Ada suami istri. Baru kawin nih. Nah, lagi mesra-mesranya. Si istrinya tadi itu misalnya nyubit sama dia. Aduh, sampai iku mas misalnya. Dicubit. Sakit kan dicubit. Tapi yang dicubit senyum. Pada sakit. Malah digoda lagi, malah dianu lagi, dicubit lagi, ngakak dia. Ini apa ya? Dicubit ke ngakak. Lah, yang nyubit kekasih. Cubitan kekasih itu berarti mesra. Berarti mesra. Wah, diteblek. Kamu itu cepat, kaget, tapi ngakak dia. Seneng dia tadi itu. Berarti apa? Oh, pukulan daripada kekasih itu satu kemesraan. Ini orang cinta sama Tuhan. Dia mendapatkan cubit dari Tuhannya. Dia mungkin mendapatkan satu sapaan dari Tuhannya. Lewat apa? Lewat nih musibah. Dia tidak menilai itu adalah satu kejahatan daripada Tuhannya. Kenapa? Tuhannya cinta sama dia. Dia cinta sama Tuhannya. Itu merupakan sapaan Tuhan kepada kita. Karena itu, kalau orang tadi itu kenal dengan Tuhannya, dia tidak akan merasakan sakit daripada musibah yang dari Tuhannya. Tapi dia merasakan itu adalah satu kenikmatan daripada Tuhannya. Justru kalau ada orang misalnya, dia tadi itu nggak disapa sama sekali. Ya, saya duduk aja kamu. Saya makan. Saya tidur aja kamu. Itu nggak direken namanya, nggak digubris. Berarti apa itu? Itu bukan karena mesra, tapi karena kebencian. Mau maksiat aja. Mau lupa aja. Mau nyanyi aja. Mau nggak belajar dah kamu. Itu bukan orang yang hebat. Itu bukan karena dicintai sama Allah. Itu orang yang tidak digubris sama Tuhan. Nggak dinilai sama Allah. Oh, karena itu jangan kita iri dengan orang-orang begitu, ya Allah. Iri sama orang-orang yang dicintai sama Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah itu kalau cinta kepada hambanya, diuji hamba itu. Diuji. Orang itu kalau cinta, turu itu loh, diganggu. Tidak. Ojo turu. Jangan tidur, bangun. Jak omongan, jak mesra. Yang dibanguni tadi seneng. Kenapa? Oh iya. Ini waktunya ketemu dengan kekasih. Wah, lagi mesra sama kekasih. Apalagi di malam hari. Seneng ketemu dengan kekasih. Kenapa? Bisa mesra, bisa berjumbu dengan kekasihnya. Begitu juga sebagian hamba Allah. Bangun malam. Dibanguni, ya Allah, kita akan bertemu dengan Tuhan nih. Kita lagi mau bermesra sama Tuhan. Dia wudu, dia bangun, dia merasa senang. Kenapa? Nikmat bisa langsung dia bermesraan dengan Tuhannya. Hamba yang bermesra dengan Allah, nikmat tuh. Nikmat. Karena itu,
Kalau orang bisa melakukan begitu, mengucapkan alhamdulillah, itu lemes kuat aku. Kenapa? Saya tadi malam tidurnya agak malam. Saya payah, saya lah. Kamu nggak bisa menikmati. Allah ingin berikan kenikmatan kepada kamu, nggak kamu hargai. Karena itu, ketika kita melakukan hal yang demikian, kita ucapkan alhamdulillah. Besok lali alhamdulillah terus, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Bu, jangan lupa ucapkan terus alhamdulillah. Insya Allah itu alhamdulillah akan membuat segala hal indah. Walaupun orang menilai itu adalah sakit, sampean tetap alhamdulillah. Insya Allah sampean bisa menikmati itu sakit. Walaupun sampean dapat ujian, seret rezekinya, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Insya Allah sampean akan menikmati keadaan begitu. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa orang yang bertahan, maka dia akan dijadikan orang yang sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah nggak tahan, dikit aja nggak kuat. Dikit aja nggak kuat. Kenapa nggak mau bertahan? Contoh nih, kalau orang misalnya bekerja, kebeler sedikit. Apa kebeler itu? Ya, luka dikit. Kalau dia mau sabar, tidak apa-apa. Kasih obat, baik. Dikasih kuat dia, bisa bertahan gitu. Tapi kalau sudah, waduh, tambah sakit. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertahan. Karena itu dalam segala sesuatu minta kepada Allah kuat. Ya Allah, beri aku kekuatan. Ya Allah, beri aku semangat. Ya Allah, beri aku sabar. Ya Allah, beri aku ridha. Setelah itu syukur. Alhamdulillah, aku diberi oleh Allah nikmat kuat. Alhamdulillah, aku diberi oleh Allah nikmat ridha. Alhamdulillah, aku diberi oleh Allah nikmat syukur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa melakukan itu semuanya, ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita jadikan hamba-hamba yang bisa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lali doa-doanya situ semuanya. Alhamdulillah, setiap kita mendapatkan nikmat. 1 kali suap, alhamdulillah. 1 kali minum, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Nanti ini bangun dari majlis, alhamdulillah. Semuanya akhiri dengan alhamdulillah. Insya Allah semuanya akan menghasilkan pahala. Bukan hanya nikmat, tapi menghasilkan pahala. Amin Allahumma amin. Yang meninggal dunia, mudah-mudahan insya Allah ampuni segala dosanya. Allah terima segala amal kebaikannya. Yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera. Yang sehat, Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Yang hamil, insya Allah melahirkan dengan selamat. Anak yang akan dilahirkan maupun anak-anak kita semua menjadikan anak yang soleh, manfaat dunia sampai akhirat. Yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Allah lancarkan segala urusannya. Allah mudahkan segala kesulitannya. Yang ujian mudah-mudahan insya Allah diberikan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Ala hadin niyakun yang salihah wa ilahatun nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان.
لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Salamannya libur ya. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد لله في سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.